Bab 31, Halo Nona. Saat keduanya bertemu, Zhao Yu sangat bingung. Hah, suara air dari kamar mandi jelas berasal dari toilet, tetapi mengapa wanita di depannya ini terbungkus handuk mandi, rambutnya masih basah kuyup? Apakah dia sedang menggunakan kamar mandi, atau sedang mandi? Wanita itu berdiri diam, guntur menyambar saat pria menyeramkan ini muncul di depannya hanya mengenakan celana dalam. Dia berteriak kaget, dan tanpa diduga, dia gagal memegang handuknya dengan erat, membiarkannya jatuh ke tanah dan memperlihatkan seluruh tubuhnya. Melihat sekilas, kebingungan Zhao Yu dengan cepat tergantikan oleh pikiran lain. Wah, tubuhnya sempurna, bahkan Nona Hua-Hua muda tidak dapat dibandingkan. Wanita ini bukan Nona Hua-Hua. Sial, jika itu Nona Hua-Hua, Zhao Yu bisa saja mencoba menjelaskan, tetapi tidak, dan sekarang Zhao Yu tamat. Menyusup masuk, melihat hal-hal yang seharusnya tidak dilihatnya, dia sudah berada di ambang kematian. Kesalahpahaman. Terlalu banyak kesalahpahaman. Namun, saat wanita itu terus-menerus berteriak, Zhao Yu hanya berdiri diam, dan mulai menyalahkan sistem keajaiban. Sistem yang terhormat, petualangan seperti ini penuh dengan kesalahpahaman, tidak mungkin Yang Mulia juga mengaturnya, kan? Pikirnya dalam hati. Apakah menyenangkan untuk mempermainkannya? Akhirnya, setelah berteriak sekitar 20 detik, wanita itu juga sedikit bingung. Kok bisa si cabul ini belum menyerangnya? Menurut dugaannya tentang pembobolan, seharusnya dia sudah ditahan, didominasi, lalu diperkosa. Tapi kok bisa pria di depannya hanya menatapnya seperti sedang mengagumi pemandangan? Dalam kebingungannya, wanita itu akhirnya menyempatkan diri untuk memeriksa Zhao Yu. Dia mengenakan celana dalam tetapi tidak memakai sepatu, dan sekujur tubuhnya kotor. Mungkinkah dia pasien gangguan jiwa? Tunggu. Tiba-tiba, wanita itu mengamati wajah Zhao Yu lebih dekat, dan berteriak kaget, kenapa itu kamu? Nona, ini kecelakaan? Zhao Yu menyatukan kedua tangannya untuk meminta maaf, mencoba menjelaskan dirinya saat kesempatan itu datang, saya tetangga Anda, Zhao Yu. Saya terkunci di luar dan mengira tidak ada seorang pun di rumah Anda, jadi saya mencoba masuk ke rumah Anda untuk masuk ke rumah saya. Saya tahu biasanya tidak ada orang di rumah sekitar jam segini. Sejujurnya saya tidak tahu Anda ada di rumah, itu benar-benar kecelakaan. Saya seorang polisi, bukan orang yang mencurigakan. Jika Anda mau, saya bisa menunjukkan lencana saya. Setelah penjelasan panjang Zhao Yu, barulah dia menyadari ekspresi wanita itu. Dia mengamati wajah wanita itu lebih dekat, dan sangat terkejut. Ah, kok bisa jadi kamu? Bukankah kamu si penggali emas? Zhao Yu hendak mengucapkan kata-kata itu sebelum menelannya dengan paksa. Memang, wanita di depannya adalah penggali emas yang ditemui Zhao Yu di bar yang hampir menjadi korban kasus pemerkosaan dengan taser. Syukurlah, Zhao Yu menangkap pelakunya tepat pada waktunya. Dia bisa dianggap sebagai penyelamatnya. Tidak heran parfum itu begitu familiar. Itu miliknya. Kok bisa, kamu? Zhao Yu menunjuk ke arahnya, juga merasa linglung. Wanita itu mengira Zhao Yu telah menunjuk tubuhnya yang telanjang, dan buru-buru mengambil handuk itu lagi. Namun handuk kecil itu dapat menghalangi tubuhnya yang menggoda dan sempurna. Zhao Yu dapat merasakan dirinya memanas, dan tenggorokannya menjadi kering. Bukankah ini, kebetulan sekali. Wanita itu menggelengkan kepalanya, kemarin Hua-Hua baru saja memberitahuku bahwa kita punya tetangga yang polisi gila, sampai-sampai kupikir itu kamu. Sialan, Zhao Yu menelan ludah. Begitulah cara Hua-Hua melihatnya. Itulah kekuatan humor yang garing. Aku juga tidak bisa membayangkannya. Zhao Yu akhirnya menjelaskan apa yang terjadi lagi, lalu bertanya, aku sudah melihat keempat wanita cantik itu, tapi kenapa aku belum melihatmu? Haha, duduklah. Karena hubungan khusus mereka sebagai penyelamat dan yang diselamatkan, wanita itu sudah menurunkan kewaspadaannya di sekitar Zhao Yu. Memandunya ke kamar tidur, dia membiarkan Zhao Yu duduk di tempat tidurnya. Seharusnya ada 5 wanita cantik. 3 dari mereka tinggal di lantai bawah, aku dan Hua-Hua tinggal di atas sini. Oh, Zhao Yu akhirnya mengerti. Rupanya tetangga itu juga menyewakan lantai 2, dan hanya menyisakan lantai pertama sebagai tempat binatu.
Petugas Zhao, nama Anda Zhao Yu. Wanita itu mengambil sebungkus rokok dari meja kasir dan menyerahkannya kepada Zhao Yu. Sebenarnya, terakhir kali, saya tidak tahu apa yang terjadi sampai saya bangun nanti. Saya ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi, tetapi, Anda tahu situasi saya. Hong, apa itu? Yang Hong. Zhao Yu mengingat kembali daftar nama personel yang terlibat dalam kasus pemerkosaan Taser. Ya, Yang Hong. Wanita itu membenarkan namanya. Tolong, kenapa harus formal? Itu hanya pekerjaanku. Zhao Yu mengambil rokok itu, tetapi tidak ingin merokok. Sejak dia menghubungkan merokok dengan sistem ajaib, dia tidak lagi tertarik untuk merokok. Jadi ketika Yang Hong mencoba membantunya menyalakan rokok, dia dengan sopan menolaknya, tetapi Yang Hong tetap menyalakan satu untuk dirinya sendiri. Tidak peduli apa, sungguh, terima kasih. Yang Hong berbicara dengan jujur, jika pelakunya benar-benar lolos, aku tidak tahu apakah aku bisa menghadapi siapapun. Jangan katakan itu. Zhao Yu bisa merasakan kesedihan tertentu dari nada bicara Yang Hong, dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Kebetulan sekali hari ini, kamu tidak keluar. Sejak kejadian itu, aku masih merasa sedikit tidak nyaman. Yang Hong mengembuskan asap rokoknya pelan, agak pendiam. Aku berencana untuk beristirahat sebentar hari ini. Aku tidur nyenyak, tetapi seseorang membanting pintu dan membangunkanku. Rupanya semuanya adalah reaksi berantai yang disebabkan oleh Jiang Xiaoxing. Setelah Yang Hong selesai berbicara, keduanya tidak yakin harus berkata apa dan suasana di kamar tidur menjadi agak canggung. Petugas Zhao. Akhirnya, Yang Hong lah yang pertama memecah keheningan yang canggung. Saya selalu bertanya-tanya, hari itu, ada begitu banyak orang di bar, bagaimana mungkin Anda menargetkan saya? Apakah Anda tahu bahwa pelakunya akan memilih saya? Itu, Zhao Yu sudah berpengalaman dalam hal ini. Dari kata-kata Yang Hong, dia secara naluriah menangkap sesuatu dan tersenyum. Sejujurnya, aku terpesona olehmu. Tidak ada seorang pun yang lebih cantik darimu di sana. Sepertinya estetikaku sama dengan pelakunya. Yang Hong tersenyum lebar, seperti yang diharapkan dari ahli cinta, petugas Zhao. Hari ini adalah kesempatan langka. Jika aku bilang aku tidak akan menagihmu 3.000 yuan, dan memberimu hadiah gratis, apa yang akan kamu lakukan? Yang Hong jelas-jelas sedang menggoda saat ini. Zhao Yu menatap tubuh iblis milik orang lain. Testosteronnya menjadi liar karena antisipasi, tetapi Zhao Yu tetap mempertahankan kedok pengalamannya, dan berkata, lalu bagaimana dengan hotel bintang 4? Hal ini membuat Yang Hong tertawa terbahak-bahak. Setelah cukup tertawa, dia melemparkan tatapan menggoda ke arah Zhao Yu. Pertemuan acak selalu lebih istimewa, menurutku di sini juga tidak apa-apa. Hua-hua tidak akan kembali sepanjang sore. Lagi pula, kamu melompat dari balkon dan bahkan tidak punya kuncinya. Bagaimana kamu akan kembali? Zhao Yu bahkan tidak bisa menahan kegembiraannya sendiri. Bagaimana mungkin dia menyebutkan kunci cadangan yang dia simpan di bawah keset kamarnya? Tanpa menunggu Yang Hong mematikan rokoknya, dia menariknya ke dalam pelukannya. Sudah terlalu lama sejak Zhao Yu terakhir kali menyentuh seorang wanita. Dia tidak bisa mempedulikan aturan seperti, jangan menyentuh orang lain. Dia seperti binatang buas yang sedang berahi saat dia membalikkan Yang Hong dengan kasar, menekannya di bawah tubuhnya. Namun, dia melakukannya dengan terlalu agresif. Ponsel Yang Hong terpental tinggi ke udara dari tempat tidur dan jatuh ke tanah. Suaranya sangat keras, membuat keduanya terdiam. iPhone 6s itu, maaf, Yang Hong menjilat bibirnya dan bergumam pelan. Zhao Yu buru-buru bangkit dari tempat tidur dan mengambil ponselnya. Untung saja ponselnya kuat, dan tampaknya tidak ada goresan. Ketika Zhao Yu mengangkat telepon untuk menunjukkannya kepada Yang Hong, layarnya terang benderang, memperlihatkan foto Yang Hong sendiri. Namun yang membuat Zhao Yu terdiam adalah foto itu memperlihatkan Yang Hong di depan piano, bermain dengan sangat serius. Piano lagi, pikir Zhao Yu tidak percaya. Apa? Tidak mengenaliku. Yang Hong menunjuk dirinya yang masih muda, saat itu, aku masih sekolah. Kamu bisa bermain piano? Zhao Yu bertanya dengan hati-hati. Haha, tidak terduga. Yang Hong jelas sedikit bangga saat menjawab,
Kinsan disebut sebagai ibu kota piano. Sejak aku ingat, ibuku memaksaku untuk berlatih piano. Benar, aku bahkan sudah mencapai tingkat ke-10 piano. Di sekolah menengah, aku bahkan mengikuti kompetisi piano paling bergengsi di kota Kinsan. Mendengar ini, Zhao Yu bisa merasakan hawa dingin merayapi tubuhnya, membuat tubuhnya merinding. Jadi, tanya Zhao Yu, suaranya hampir bergetar, kompetisi yang kamu ikuti, yang mana? Yang ke-10, kenapa? Yang Hong menjawab tanpa jeda. Tangan Zhao Yu bergetar, iPhone 6s yang mahal sekali lagi jatuh ke tanah. Bab 32. Jangan bercanda. Setelah sesaat terkejut, Zhao Yu kembali sadar dan berkata kepada Yang Hong, kamu tidak bisa berbohong kepada polisi. Kompetisi piano terbesar untuk siswa sekolah menengah di kota Kinsan, tahun ke-10. Apakah kamu bercanda? Kenapa? Yang Hong bingung, ini adalah satu-satunya hal yang aku banggakan sepanjang hidupku. Bagaimana mungkin aku salah? Itu memang tahun ke-10. Biar aku tanya, di mana kompetisinya diadakan? Zhao Yu masih tidak percaya padanya. Yang Hong memikirkannya dan segera mendapatkan jawaban yang tepat, sekolah menengah pertama kedua. Ya, itu adalah sekolah menengah pertama kedua. Oh, Zhao Yu terkejut tetapi dia masih tidak percaya padanya. Segera, dia berkata, kompetisi piano besar ke-10 diadakan 18 tahun yang lalu. Pesertanya semuanya siswa sekolah menengah berusia 18 dan 19 tahun. Berapa usiamu sekarang? 36. 37. Baiklah, Yang Hong mengerutkan kening. Aku benar-benar tidak tahu apakah kamu memujiku atau menghinaku. Yang Hong mendorong Zhao Yu menjauh dan mengeluarkan identitasnya dari tasnya. Zhao Yu melihatnya dan tercengang. Wanita di depannya, sebenarnya 10 tahun lebih tua darinya. Dia sudah berusia 37 tahun. Astaga, Zhao Yu tidak dapat mempercayainya. Kau, dia menatap Yang Hong dengan kaget, benar-benar tahu bagaimana mempertahankan kemudaanmu. Kupikir kau masih sangat muda. Hehehe, Yang Hong tentu saja merasa senang mendengar pujian seperti itu, tetapi dia menegur, jika kamu menginginkan sesuatu yang cantik dan muda, aku bisa menjadi mak comblang. Teman serumahku, Hua, baru berusia 20 tahun. Kamu tertarik? Tidak, bukan itu yang kumaksud. Pada titik ini, Zhao Yu tidak berminat untuk menggoda. Pikirannya kembali ke kasus tangan hilang. Kali ini, dia sangat yakin bahwa situasi di depannya bukanlah suatu kebetulan. Dia bisa memperoleh beberapa informasi berharga dari wanita di depannya, yang telah berpartisipasi dalam kompetisi piano besar ke-10. Hei, selain memuji kemudaanku, apa kau tidak punya hal lain untuk dikatakan? Yang Hong mengulurkan tangannya yang indah dan menggoda Zhao Yu lagi, apakah kau akan membiarkanku mencicipimu, pemuda tampan? Di hari lain, Zhao Yu akan menerkam mangsanya seperti harimau lapar. Namun sekarang, ia memiliki hal lain dalam pikirannya, dan hormon laki-lakinya tidak aktif. Ia memegang ponsel Yang Hong dan bertanya dengan tidak sabar, cepat katakan padaku, apakah kau kenal Gao Tian, Yuan Lili, dan Luo Meina? Yang Hong tidak tahu apa yang diinginkan Zhao Yu. Dia menggelengkan kepalanya dengan bingung. Mereka bertiga berpartisipasi dalam kompetisi yang sama denganmu, dan peringkat mereka berada di depan, di urutan ke-4, ke-5, dan ke-6. Apakah itu berarti apa-apa bagimu? Zhao Yu bertanya dengan penuh harap. Jadi mereka finalis, seru Yang Hong. Kalau begitu tentu saja aku tidak akan mengenal mereka. Aku tidak seberuntung itu, aku bahkan tidak masuk dalam 20 besar. Yang kuingat hanya siswa laki-laki yang menjadi juara itu cukup tampan. Kurasa dia diterima di sekolah musik ibu kota. Oh, Zhao Yu terdiam. Setelah berpikir cukup lama, dia bertanya, lalu, apakah kamu mengenal orang lain? Rekan pesaing, atau bahkan guru atau juri? Hei! Yang Hong mulai tidak sabar. Dia memasang wajah tegas dan berkata, petugas Zhao, jadi Anda di sini untuk menyelidiki. Mengapa Anda menanyakan semua hal yang tidak relevan ini? Apakah Anda juga bermain piano? Berhenti berpura-pura. Jangan bilang saya harus membayar Anda 3.000 sebagai gantinya.
Zhao Yu berpikir dalam hati, agar wanita ini mau bekerja sama dalam penyelidikan, aku harus menggunakan akting. Dengan pikiran ini, Zhao Yu angkat bicara, "Hei." Dan secara misterius membuat gerakan diam sebelum merendahkan suaranya. Dia berkata kepada Yang Hong, "Ingat, jangan pernah ceritakan kepada siapapun apa yang aku tanyakan hari ini, mengerti? Begitu terungkap, kau harus pergi ke pengadilan." Hal ini jelas berhasil padanya. Yang Hong tertegun sejenak dan bertanya dengan malu, "Kenapa? Saya tidak kenal orang-orang yang Anda sebutkan. Apakah itu kejahatan?" "Hah?" Zhao Yu berteriak dan mengembalikan iPhone 6s miliknya. "Apa kau pernah mendengar tentang Lost Handcase?" "Ah!" Yang Hong terkejut dan mengangguk berulang kali. Kasus tangan hilang di kota Kinsan telah menimbulkan banyak diskusi tahun lalu, dan semua orang mengetahuinya. Tahun ini, hal itu terjadi lagi, dan telah menyebabkan kegemparan di media. Namun, polisi telah menggunakan nama-nama anonim untuk para korban, jadi Yang Hong tidak tahu nama asli mereka. "Maksudmu, kasus tangan hilang terkait dengan piano?" Ya ampun, Yang Hong benar-benar terpikat oleh kata-kata Zhao Yu. Melihat bahwa ia telah mencapai tujuannya, Zhao Yu membawa aktingnya ke tingkat yang lebih tinggi. "Saya pikir Anda harus berhati-hati. Menurut data, mereka yang tangannya dipotong semuanya telah berpartisipasi dalam kompetisi piano besar ke-10. Mereka semua telah berhenti bermain piano, dan mereka semua adalah wanita." "Ah!" Yang Hong ketakutan dan memegang erat lengan Zhao Yu. "Mengapa aku begitu sial? Pelaku taser menargetkanku, dan sekarang pelaku chopping hand juga menargetkanku. Apakah aku benar-benar memiliki pesona yang hebat?" Melihat betapa cemasnya Yang Hong, Zhao Yu ingin tertawa, tetapi dia hanya bisa menahan tawanya dan terus berakting. "Tapi pelakunya sejauh ini hanya menargetkan para finalis, bukan giliranmu untuk saat ini." Itu hebat." Yang Hong berkata dengan takut-takut, "Petugas Zhao, kau harus menangkapnya dengan cepat." Dipotong tangannya tanpa alasan lebih buruk daripada, Yang Hong bermaksud bahwa itu lebih buruk daripada diperkosa oleh pelaku taser, tetapi tidak mudah baginya untuk mengatakan itu. "Bukankah aku sedang menyelidiki sekarang? Rincian apapun tentang kompetisi piano besar ke-10 yang dapat kau pikirkan, beritahu aku dengan cepat." Zhao Yu mengikuti arus, "Kita hanya bisa memecahkan kasus ini dengan cara ini." Setelah semua akting dan ketakutan itu, Yang Hong tidak berani menunjukkan kegusarannya lagi, dan segera memberitahu Zhao Yu, "Petugas Zhao. Orang-orang yang Anda sebutkan, saya sama sekali tidak mengingatnya. Kompetisi piano itu sangat menegangkan, dan saya masih anak-anak. Bagaimana saya bisa mengingatnya?" Yang Hong menepuk dahinya sendiri dan berusaha keras untuk mengingat. "Data tentang kompetisi yang saya ikuti sudah lama hilang. Saya sudah tidak menyentuh piano selama lebih dari 10 tahun. Saya, Melihat ekspresi cemas Yang Hong, Zhao Yu tidak bisa menahan rasa kecewa. Ekspresinya sama persis dengan wanita hamil yang mendapat peringkat ke-10. Lagi pula, sudah lama sekali, dan banyak hal telah menghilang dan berubah menjadi abu. "Tidak apa-apa, jangan panik," desak Zhao Yu. "Jika kau memikirkan sesuatu, beritahu aku saja." Melihat kecantikan di depannya, Zhao Yu tidak dapat menahan godaan untuk menggoda Yang Hong, karena kesempatan seperti itu sulit didapat. Namun Yang Hong tidak mengikuti isyaratnya. Dia telah menaruh hatinya pada masalah itu dan berusaha sekuat tenaga untuk mengingatnya. Tepat saat Zhao Yu hendak mengulurkan tangannya, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya, "Petugas Zhao, siapapun dan apapun yang terkait dengan kompetisi itu relevan?" Tentu saja, kunci untuk memecahkan kasus biasanya terletak pada detail-detail yang tidak mencolok itu. Zhao Yu mulai pamer setelah beberapa hari menjadi polisi. "Kenapa? Apakah kamu terkena wasir pada hari kompetisi?" "Tidak." Yang Hong tidak bereaksi terhadap lelucon Zhao Yu. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan sedang memikirkannya dengan serius. Setelah mempertimbangkannya cukup lama, dia berkata kepada Zhao Yu dengan ragu, "Petugas Zhao, kurasa aku samar-samar ingat, selama kompetisi itu, ada sesuatu yang aneh." Bab 33. Ada apa? Mendengar Yang Hong menyebutkan hal-hal aneh, Zhao Yu jelas sangat penasaran, dan mengejar topik tersebut. Yang Hong mulai mengingat, "Aku ingat,
selama kompetisi pendahuluan tahun itu, Kabupaten Fengling kita memiliki seorang siswi yang luar biasa. Aku tidak ingat namanya dengan baik, tetapi dia pasti seorang gadis, dan bahkan sebelum kompetisi, dia terkenal di daerah kita. Rupanya, dia lulus tingkat ke-10 ketika dia baru berusia 12 tahun, dan belajar dari instruktur terbaik di ibu kota. Pada dasarnya, dia sangat luar biasa. Dia melanjutkan, jika aku ingat, selama pertandingan ulang, aku benar-benar melihatnya sekali. Pakaiannya sangat tua, dan bahkan ada tambalan di atasnya. Aku membayangkan keluarganya tidak begitu kaya, tetapi keterampilan pianonya luar biasa. Meskipun kami semua berada di tingkat ke-10, kami jelas satu tingkat di bawahnya. Benar, seolah teringat sesuatu, Yang Hong berkata dengan tergesa-gesa, hal aneh terjadi di kota Qianshan. Dia mengalahkan pesaingnya dengan skornya yang gila, tetapi untuk beberapa alasan, namanya tidak ada dalam daftar pesaing terakhir. Rupanya, seseorang mengatakan dia memutuskan untuk pensiun dari kompetisi malam sebelumnya. Bukankah itu aneh? Zhao Yu dengan hati-hati mempertimbangkan apa yang dikatakan Yang Hong, dan juga merasa itu sangat aneh. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, kamu yakin dia berhasil masuk ke final? Yang Hong menggaruk kepalanya dengan kedua tangannya, dan mendecakkan bibirnya, ini benar-benar kabur sekarang. Ini mungkin yang kudengar dari orang tua siswa lain, atau dari ibuku. Oh benar, aku hampir lupa. Tanya saja ibuku. Tahun itu, dia sendiri hampir mencapai level piano 10. Jika itu tentang piano, dia pasti akan mengingatnya. Tanpa diduga, Yang Hong bahkan lebih peduli tentang kasus itu daripada Zhao Yu. Tidak peduli apakah dia akan mengganggu wanita tua itu pagi-pagi sekali, dia menelepon ibunya tanpa ragu-ragu. Agar Zhao Yu dapat mendengar dengan jelas, dia bahkan menyalakan pengeras suara. Suara seorang tua segera terdengar melalui telepon. Yang Hong menjelaskan situasinya kepada ibunya. Untuk memastikan ibunya bekerja sama, dia bahkan berbohong dan mengatakan bahwa dia sedang diinterogasi di kantor polisi. Wanita tua itu takut dengan ini, dan segera menjelaskan semua tentang situasi saat itu. Meskipun ringkasannya hampir sama dengan Yang Hong, wanita tua itu jauh lebih rinci. Ternyata, tahun itu mereka memang memiliki seorang jenius piano di daerah Fengling. Dia telah menunjukkan bakatnya sejak dia masih muda. Meskipun keluarganya miskin, orang tuanya melakukan segalanya agar dia bisa belajar piano. Menurut rumor, mereka bahkan menjual kuil desa. Dan gadis jenius itu juga tidak mengecewakan orang tuanya. Dalam beberapa tahun, dia memenangkan berbagai penghargaan, dan menjadi terkenal di daerah Fengling. Sebelum menghadiri kompetisi piano besar ke-10 kota Qinsan, semua orang memiliki harapan yang tinggi padanya. Mereka semua berharap dia setidaknya menjadi salah satu dari 3 yang terbaik. Begitu salah satu universitas yang disebutkan mengincarnya, gadis itu dapat dianggap mapan seumur hidup, masa depannya sangat cerah. Pada saat itu, karena usia mereka yang hampir sama, Ibu Yang Hong sering menggunakan berbagai prestasi gadis itu untuk memarahi Yang Hong, dengan mengatakan hal-hal seperti, kalian berdua belajar piano, tetapi apakah kalian melihatnya? Lihat seberapa bagusnya dia. Namun tanpa diduga, si jenius yang memasuki kompetisi final dengan momentum yang luar biasa itu tiba-tiba memutuskan untuk keluar dari kompetisi pada malam sebelumnya. Tidak seorang pun tahu alasan pengunduran dirinya yang tiba-tiba, tetapi ada banyak rumor. Beberapa mengatakan dia batuk darah karena kelelahan saat berlatih piano. Beberapa mengatakan dia diculik. Beberapa bahkan mengatakan bahwa dia kawin lari dengan seorang pria. Sejak kompetisi piano, tidak ada seorang pun yang melihat gadis itu sejak saat itu, bahkan orang tuanya telah menghilang. Karena situasi yang tiba-tiba itu, penyelenggara kompetisi menariknya dari tempat ke-11, yang menyebabkan nama gadis itu tidak muncul dalam hasil. Bahkan beberapa tahun setelah kompetisi, masih ada orang yang membicarakannya. Namun seiring berjalannya waktu, kejeniusan dan keluarganya telah lama memudar dari pikiran semua orang. Anak ajaib, gadis jenius, entah bagaimana, Zhao Yu secara halus merasa bahwa pengunduran diri gadis itu secara tiba-tiba ada hubungannya dengan kasus tersebut. Apa yang terjadi hingga memaksanya untuk pensiun pada malam sebelum kompetisi? Lalu,
Setelah pensiun, mengapa dia dan orang tuanya menghilang? Hal ini sendiri tidak akan menarik minat Zhao Yu, tetapi begitu hal itu dihubungkan dengan kasus tangan hilang, hal itu menjadi sangat membingungkan. Zhao Yu secara naluriah merasa bahwa pengunduran diri gadis itu dari kompetisi ada hubungannya dengan kasus tangan hilang. Jika dia dapat menemukannya, maka mungkin dia akan menemukan bukti baru. Ibu, Yang Hong juga peduli dengan kasus itu dan bertanya melalui telepon, apakah kamu ingat nama anak ajaib itu? Li Dan. Ingatan wanita tua itu bagus, dia berbicara tanpa ragu, keluarga Li dari Kabupaten Fengling. Dia bukan hanya berasal dari desa yang sama dengan ibuku, tetapi dia juga memiliki nama yang sama dengan bibi keduamu. Nak, jika ada yang dibutuhkan polisi, datang saja dan tanyakan padaku, aku akan mengakui semua yang aku tahu. Jika kamu tidak memiliki masalah, jangan tinggal di kantor polisi terlalu lama. Jangan biarkan orang mengira kamu melakukan hal-hal buruk. Baiklah, Bu. Aku sudah selesai, aku akan menutup telepon sekarang. Yang Hong menutup telepon dengan canggung. Cara wanita tua itu berkata bahwa dia akan mengakui semuanya, membuatnya tampak seperti mereka berdua adalah penjahat. Itu ibuku. Begitu dia mulai berbicara, tidak ada habisnya. Yang Hong mengangkat kepalanya, bagaimana, petugas Zhao? Apakah ini membantu penyelidikanmu? Kabupaten Fengling, keluarga Li Dan. Zhao Yu mengulang informasi itu, aku harus melakukan riset dulu sebelum tahu. Kalau ini membantu kasusnya, aku akan memberimu penghargaan orang Samaria yang baik. Simpan saja sertifikatnya, lagi pula aku berutang padamu. Canda Yang Hong, tapi lain kali kalau kau melompat ke balkon, pastikan untuk memberitahuku terlebih dahulu. Tidak akan ada waktu berikutnya. Zhao Yu berjanji. Namun setelah berjanji, keduanya saling menatap selama 3 detik. Suasana menjadi sedikit canggung. Jadi kita, Zhao Yu menunjuk ke arah Yang Hong, lalu ke dirinya sendiri, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak dapat menemukan kata yang tepat. Tidak apa-apa, aku mengerti. Yang Hong sangat pengertian, kasusnya lebih penting. Kamu punya sesuatu yang harus kamu pikirkan. Sedangkan kami tidak akan bisa bersenang-senang. Apa gunanya? Kamu menyelamatkanku, aku tidak akan pernah melupakan itu. Layanan gratis 1 kali adalah janji jangka panjang. Hebat. Zhao Yu mengacungkan jempol kepada yang lain, lalu meraih ponsel Yang Hong. Ini, tinggalkan nomor teleponmu, dan WeChat. Begitu aku menangkap pelakunya dan mendapatkan hadiahnya, aku akan membawamu ke hotel bintang 4. Kemudian, bahkan tanpa tahu mengapa, Zhao Yu memberi hormat kepada yang lain dan berbalik untuk pergi. Kau akan pergi sekarang. Bagaimana kau akan kembali? Yang Hong bertanya dengan khawatir, kau tidak akan pergi ke kantor polisi dengan pakaian itu, kan? Bagaimana kalau aku mencarikanmu pakaian? Sebelum Yang Hong selesai, dia mendengar suara Zhao Yu menutup pintu. Orang itu selalu terburu-buru. Yang Hong melihat ke arah rumah yang kosong, dan merasa agak tidak nyaman. Memikirkan kembali apa yang dikatakan Zhao Yu tentang kasus tangan hilang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membuat gerakan memotong di pergelangan tangan kanannya dengan tangan kirinya. Dia merasakan bulu kuduknya berdiri. Bab 34. Suap. Dalam perjalanan mobil menuju desa Li Beini berkata kepada Zhao Yu, diikuti oleh alasannya sendiri, seseorang mungkin telah menyuap gadis ajaib itu, memberinya sejumlah besar uang, dan membuatnya mengundurkan diri dari kompetisi. Tanpa dia sebagai pesaing yang kuat, siapapun yang membayarnya akan dapat menang. Menarik sekali, kata Zhao Yu sambil menyetir, atau mungkin ada seseorang yang tidak masuk ke babak final dan hanya mendapat tempat ke-11, jadi dia menyuap Li Dan, membuatnya mengundurkan diri sehingga dia sendiri yang bisa masuk ke babak final dengan mengisi posisi itu. Jadi, wanita hamil itu berada di tempat ke-10, mungkinkah dia? Tidak, kata Li Beini, urutan masuk ke babak final tidak menentukan posisi akhir seseorang. Secara teori, peserta ke-10 yang masuk ke babak final juga bisa menjadi juara. Oh, itu berarti kita harus memeriksa siapa yang beruntung yang masuk ke final dari posisi ke-11 secara luar biasa. Zhao Yu bertanya-tanya. Tidak, senior,
Kita bisa saja salah. Li Bei ini dengan cepat menepis spekulasinya sendiri. Itu bukan suap. Pikirkanlah, gadis ajaib itu mengincar posisi 3 besar. Nasibnya hanya bisa diubah jika dia masuk ke posisi 3 besar, dan tidak ada jumlah uang yang bisa membelinya. Jika aku adalah orang tuanya, aku tidak akan pernah membiarkan orang lain menang, berapapun jumlah uang yang ditawarkan seseorang kepadaku. Bagaimanapun, itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Itu benar. Lalu, mungkinkah itu karena sebuah ancaman? Zhao Yu mengepalkan tinjunya, seseorang mengancam gadis ajaib itu untuk mundur dari kompetisi. Jika dia tidak melakukannya maka seluruh keluarganya akan terbunuh. Li Bei ini cemberut, kau membuat mereka terdengar seperti gangster. Anak-anak yang belajar piano pada masa itu, apakah mereka bisa sejahat itu? Singkatnya, pasti ada sesuatu yang terjadi selama kompetisi piano itu. Kalau tidak mungkin semua korban ada dalam daftar peserta akhir. Zhao Yu berkata dengan serius. Dia mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi, ingin melakukan penyelidikan menyeluruh. Namun, Zhao Yu kembali tertekan dengan apa yang terjadi selanjutnya. Ia menghabiskan sepanjang pagi mengunjungi desa Li bersama Li Bei ini, tetapi tidak menemukan banyak bukti. Menurut sekretaris desa dan tetangga lama, keluarga gadis ajaib, Li Dan, telah menjual rumah leluhur mereka lebih dari 20 tahun yang lalu dan meninggalkan desa Li. Meskipun mereka memiliki beberapa kerabat, mereka hanya memiliki sedikit kontak, dan mereka tidak pernah terlihat sejak kompetisi piano itu. Tidak ada yang tahu kemana seluruh keluarga itu pergi. Sebelumnya, Li Bei ini telah memeriksa keluarga itu di kantor polisi, tetapi tidak ada catatannya. Ia mengira kunjungan ke desa itu akan membuahkan hasil, tetapi hasilnya sangat mengecewakan. Keluarga gadis ajaib itu tampaknya telah lenyap dari bumi. Zhao Yu dan Li Bei ini bahkan menduga bahwa keluarga itu telah menemui ajalnya. Sebelum kasus tangan hilang terpecahkan, apakah kasus pembunuhan akan terungkap? Tidak dapat menemukan keluarga Li dan berarti petunjuknya hilang sekali lagi. Hal ini membuat Zhao Yu sangat tertekan. Ia merasa seperti pegas yang telah diregangkan berulang kali dan hampir putus. Astaga, kenapa? Kenapa begitu sulit untuk menyelidiki kasus ini? Pikir Zhao Yu dengan frustrasi. Setiap kali setelah mereka berusaha keras untuk menemukan petunjuk kecil, mereka akhirnya dihentikan dan harus menyerah di tengah jalan. Zhao Yu memukul setir dengan marah, sementara Li Bei ini mencoba menghiburnya. Mereka tidak bisa menunda lagi. Mereka bergegas kembali untuk melindungi Li Xinhua. Hari ini tanggal 26. Mereka tidak bisa membiarkan pelakunya memotong tangannya. Tapi kita tidak bisa bertaruh untuk ini. Setelah putus asa sejenak, Zhao Yu tidak menyerah. Jika tidak ada pilihan lain, aku akan pergi dan menemui ketiga korban. Mereka tidak tahu bahwa ini ada hubungannya dengan piano. Jika aku meminta mereka untuk berpikir, mereka mungkin bisa mengingat sesuatu. Itu juga berhasil. Mari kita bagi pekerjaan. Li Bei ini sepertinya teringat sesuatu dan berkata dengan tergesa-gesa, oh ya. Tiba-tiba aku teringat ini, kita bisa terus mencari Li Dan. Mungkin kita bisa meminta bantuan orang itu. Orang yang mana? Zhao Yu tidak mengerti. Kau tidak tahu. Kita punya ahli mencari orang di kantor polisi kita. Kalau dia bersedia membantu, kita mungkin bisa menemukan sesuatu. Ada orang seperti itu. Zhao Yu terkejut, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Orang ini lemah dalam investigasi kasus, tapi ahli banget dalam mencari orang. Kudengar dia punya rumus rahasia untuk mencari orang. Siapapun yang sudah bertahun-tahun hilang, dia bisa menemukannya dengan cepat. Oh, bakat seperti itu memang ada. Zhao Yu menggaruk kepalanya, jadi, dia ada di unit orang hilang. Ayolah, berhenti berpura-pura, apa kau tidak tahu? Li Bei ini berkata, itu Zhang Jingfeng. Orang yang duduk di sebelahmu di kantor. Apa? Zhao Yu sedikit bingung, bagaimana mungkin dia? Bukankah dia? Ya, orang yang ada di tim investigasi kasus lama bersama Liu Huan, tim aneh yang terdiri dari orang-orang aneh. Li Bei ini melanjutkan, Zhang Jingfeng punya reputasi buruk di unit orang hilang. Setiap kali ada rekannya yang meminta bantuannya untuk menemukan seseorang, dia akan meminta sesuatu sebagai balasannya. Jika tidak ada apa-apa,
dia akan mencari alasan, dan tidak melakukan pekerjaannya dengan benar. Dia diberi julukan, ikan lumpur. Rekan-rekannya di unit orang hilang tidak tahan lagi dengannya dan melaporkannya. Jadi atasannya mengirimnya ke tim investigasi kasus lama. Meskipun berafiliasi dengan tim A, jika kamu menginginkan bantuannya, kamu harus siap mengeluarkan sejumlah uang. Menarik. Zhao Yu tidak menyangka Zhang Jingfeng adalah orang seperti itu. Ia mengira bahwa Zhang Jingfeng adalah seorang pemalas yang tidak punya cita-cita. Ia tidak pernah menyangka bahwa Zhang Jingfeng memiliki bakat seperti itu. Zhao Yu menelepon Zhang Jingfeng sebelum kembali ke kantor polisi dan menjelaskan situasinya. Tanpa diduga, Zhang Jingfeng tidak memberikan alasan apapun dan dengan senang hati setuju untuk membantu Zhao Yu. Dia dengan senang hati meminta Zhao Yu untuk segera mengirimkan informasi kepadanya, dan dia akan membantunya memeriksa di kantor. Setelah menutup telepon, Zhao Yu mengangkat bahu ke arah Li Beini. Apakah kamu mengerti? Bukankah dia langsung setuju untuk membantu? Baiklah. Li Beini mendesah penuh pengertian, itu taktiknya yang biasa, setuju untuk membantumu di permukaan, tetapi tidak melakukan apapun sampai kamu putus asa. Dia akan menyatakan persyaratannya, dan jika kamu tidak setuju, dia tidak akan pernah membantu. Benarkah? Zhao Yu masih ragu. Mengapa ada orang yang suka menipu di kepolisian? Tidak ada bedanya dengan penjahat yang tidak dapat dipercaya. Ketika keduanya kembali ke kantor polisi, Zhang Jingfeng tidak ada di sana. Ketika Zhao Yu meneleponnya, Zhang Jingfeng mengatakan bahwa dia sedang diare. Dia berkata bahwa dia akan sedikit terlambat, dan meminta Zhao Yu untuk menunggunya di kantor. Zhao Yu mendesaknya, mengatakan bahwa ini adalah masalah penting. Ini adalah kunci untuk memecahkan kasus ini, jadi harus dilakukan dengan benar. Sekali lagi, Zhang Jingfeng dengan nakal setuju dan berkata dia akan menyelesaikannya dengan cepat. Namun, 20 menit kemudian, dia masih belum terlihat. Zhao Yu menelepon lagi dan dia bahkan tidak mengangkatnya. Apa yang kukatakan? Li Beini tersenyum puas. Aku membenci orang-orang seperti itu. Jika kamu tidak memberinya manfaat apapun, dia tidak akan pernah membantumu memeriksanya. Hahaha, Zhao Yu malah tertawa. Ia menepuk bahu Li Beini dan berkata dengan percaya diri, saat pertama kali menjadi pria di masyarakat, keahlianku adalah menghadapi orang-orang seperti ini. Tunggu saja, aku tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun, tapi dia akan bersikap baik dan membantuku memeriksanya. Bab 35. Unit investigasi kasus utama memiliki aturan tertentu, setiap investigator diharuskan memiliki sistem pelacakan di ponsel mereka sehingga para pimpinan dapat mengetahui posisi mereka kapan saja. Dengan demikian, jika ada bahaya saat menyelidiki kasus, para pimpinan dapat merespons dengan tepat waktu. Zhang Jingfeng jelas bukan pengecualian. Li Beini segera menemukan lokasinya, tetapi tanpa diduga, Zhang Jingfeng tidak ada di rumah, melainkan di bar kolam renang setempat. Si tikus licik dan tidak jujur itu, yang meskipun setuju untuk membantu penyelidikan, sedang bermain biliar dengan santai. Tidak apa-apa, serahkan saja padaku. Zhao Yu berkata pada Li Beini. Kau bisa pergi dulu, selidiki bukti baru Li Xinhua, dan beritahu aku jika ada sesuatu yang terjadi. Senior, apa yang akan kamu lakukan pada Zhang Jingfeng? Li Beini sedikit khawatir, dia adalah penyidik resmi, kamu tidak bisa menyentuhnya. Tolong pertimbangkan kembali apapun yang ingin kamu lakukan. Seniormu tidak sebodoh itu, jangan khawatir. Zhao Yu tertawa. Jangan khawatir, dia pasti akan membantuku menyelidikinya. Apakah dia bisa menemukan informasinya atau tidak, itu bukan urusanku. Begitu dia berpisah dengan Li Beini, Zhao Yu segera tiba di bar kolam renang. Saat itu tengah hari, jadi tidak banyak orang. Hanya ada 2 meja biliar yang digunakan dari 8 meja. Zhang Jingfeng berdiri di depan salah satu meja, menggosok ujung tongkat biliarnya dengan kapur sambil mempertimbangkan pukulan berikutnya. Orang yang dilawan Zhang Jingfeng bukanlah Liang Huan, tetapi Zhao Yu tetap mengenalnya. Dia adalah seorang polisi muda di Departemen Pengiriman Polisi yang tampaknya memiliki keterampilan biliar yang luar biasa. Melihat seseorang mendekatinya, Zhang Jingfeng mengangkat kepalanya. Ketika melihat Zhao Yu, dia berhenti.
Ujung mulutnya terangkat saat dia mulai tertawa. Oh, Zhao kecil, apa yang membawamu ke sini? Pria itu benar-benar tidak tahu malu. Dia bahkan tidak menyebutkan bahwa dia seharusnya membantu Zhao Yu. Tidak ada yang membawaku ke sini, kecuali api. Zhao Yu tersenyum lembut, sambil menunjuk dadanya sendiri, menandakan hatinya sedang terbakar. Dia marah. Hahaha, ini hanya urusan resmi, apa terburu-buru? Zhang Jingfeng terus tersenyum sambil berbicara. Tidak peduli seberapa besar apinya, tidak akan terlalu memengaruhimu, kan? Hahaha. Melihat tawa liar Zhang Jingfeng, perwira muda itu juga ikut tertawa bersamanya. Zhao Yu berhenti tersenyum dan berbicara dengan dingin. Kau tahu mengapa aku di sini? Satu kata, membantu atau tidak, katakan saja langsung padaku. Zhao Yu tahu bahwa Zhang Jingfeng sedang menunggunya menyebutkan manfaatnya, tetapi dia menolak untuk membicarakannya. Senyum Zhang Jingfeng memudar. Dia tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Kemudian, seolah-olah dia akhirnya memutuskan, dia mulai tertawa lagi. Zhao, lihatlah dirimu. Membantu atau tidak, kita semua adalah teman baik di sini. Apa gunanya masalah ini? Ayo, kita bermain beberapa ronde dulu. Pukul beberapa pukulan dulu. Zhang Jingfeng jelas tidak mau membantu Zhao Yu, jika dia tidak mendengar apapun tentang manfaatnya, dia tidak akan membicarakan tentang membantu Zhao Yu. Apa yang harus dilakukan? Dengan pendirian mereka yang jelas, Zhao Yu tidak lagi menyembunyikan apapun. Pertama-tama dia melihat sekeliling dengan sedikit keraguan, lalu melirik ke arah meja biliar, dan bertanya dengan dingin, baiklah, jadi, berapa banyak yang kalian mainkan? Hehehe, Zhang Jingfeng tertawa. Aku tidak tahu, tapi rupanya kau seorang ahli. Kau sudah tahu bagaimana kami hidup pas-pasan, jadi tidak terlalu banyak. Biasanya kami akan memberikan $50. Bagaimana? Isyarat untuk 50. Zhao Yu berpura-pura tertarik. Lalu, berapa banyak tembakan yang bisa kulakukan? Apa yang kau katakan? Mata Zhang Jingfeng melotot, berapapun pukulan yang kau inginkan. Oh, jadi maksudmu keterampilan biliarmu cukup bagus. Kau ingin meraup untung dariku. Hahaha, Zhang Jingfeng tertawa karena alasan yang bagus. Keterampilan biliarnya sangat tinggi, dan bahkan di daerah tetangga, sulit baginya untuk menemukan lawan yang sepadan. Baiklah, kau benar. Zhao Yu menunjuknya dengan jarinya. Satu tongkat, 50, dan aku bisa melakukan tembakan sebanyak yang aku mau. Tidak masalah. Teriak Zhang Jingfeng di meja layanan. Bos, siapkan meja untuk kita, hari ini aku akan mencobanya dengan saudaraku di sini. Bosnya adalah seorang pria kekar. Mendengar panggilan itu, dia bergegas untuk menata meja. Tanpa diduga, Zhao Yu menghalanginya, dan meraih sebuah tongkat. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, dia membantingnya tepat ke pahanya. Tongkat yang kokoh itu patah menjadi dua bagian dengan suara gemuruh. Bunyi keras. 50. Teriak Zhao Yu keras. Ia kemudian meraih yang berikutnya, mengayunkannya di udara seolah-olah ia sedang menggambar simbol. Kemudian ia memecahkan yang lain, membuat suara yang sama. 100. Bunyi keras. 150. Paha Zhao Yu mulai terasa sakit, jadi dia menekuk sikunya, melemparkan tongkat biliar dengan kasar ke sisi meja biliar. Dengan suara "K" yang keras, tongkat biliar itu terbelah dua lagi. 200. Baru ketika dia berteriak, 200, kerumunan yang tercengang akhirnya bereaksi. Kau mau mati, teriak bos itu, melangkah maju untuk menahan Zhao Yu. Namun Zhao Yu hanya berbalik ke samping dan meninjunya. Dampak pukulan itu kuat, menghantam wajahnya seperti guntur, dan ketika bos itu menundukkan kepalanya karena terkejut, dia menghantam meja biliar. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan dia terpental ke belakang dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia berbaring telentang menghadap langit-langit. Zhang Jingfeng dan polisi muda itu benar-benar terkejut, bahkan tidak dapat melangkah. Zhao Yu mengembuskan napas seolah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah ia hanya melakukan kardio. Baginya, ia benar-benar sudah lama tidak berolahraga sekeras ini. Zhao Yu bahkan tidak berkedip, memukul bola tidak begitu mengasyikkan. Bagaimana kalau kita melempar bola juga?
Sambil berbicara, dia mengambil bola biliar, dan tersenyum, bagaimana kalau satu bola seharga 20? Bagus. Apa? Tanpa menunggu Zhang mencerna apa yang diucapkannya, Zhao Yu melenturkan bahunya dan melemparkan bola itu lurus ke atas, menyebabkan lampu gantung pecah berkeping-keping. Dengan suara keras, pecahan kaca jatuh ke tanah, membuat semua orang ketakutan. Maju, Zhao Yu meraih bola lain, dan melemparkannya langsung ke jendela. Dengan suara keras, kaca pecah. Kemudian, ia melemparkan bola langsung ke Zhang Jingfeng, membuatnya takut dan mundur ke belakang, tetapi ia kehilangan pijakannya dan jatuh ke tanah. Gerakan Zhao Yu sebenarnya palsu, dia hanya berpura-pura melempar bola. Melihat Zhang Jingfeng jatuh, dia menyeringai dan melempar bola sungguhan. Bola melesat melewati telinga Zhang Jingfeng. Dengan suara mendesing, bola itu terbang, membuat Zhang Jingfeng ketakutan hingga memegang kepalanya sambil berteriak kaget. Wuih, Zhao Yu melanjutkan. Bola-bola itu menghantam Zhang Jingfeng satu persatu, tetapi tidak menyentuhnya. Oke, berhenti. Akhirnya, Zhang Jingfeng tidak tahan lagi, dan mengangkat tangannya tanda menyerah. Aku akan pergi mencari. Oke. Bab 36. Zhao Yu. Zhang Jingfeng bangkit dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Dia memarahi Zhao Yu, kau orang gila. Sialan kau. Zhao Yu memegang tongkat yang patah dan melangkah maju ke arah Zhang Jingfeng. Dia tampak seperti akan menusuk Zhang Jingfeng sampai mati dengan tongkat itu. Aku akan memeriksanya. Oke. Zhang Jingfeng melambaikan tangannya dengan panik. Ini hanya memeriksa seseorang. Apakah kamu harus melakukan ini? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Ini hanya memeriksa seseorang. Apakah kamu harus melakukan ini? Zhao Yu membantah. Baiklah. Aku takut padamu. Ayo pergi. Zhang Jingfeng mengaku kalah. Meskipun dia tidak tahu malu, dia juga takut dengan sikap dramatis Zhao Yu. Tunggu. Meskipun Zhao Yu telah mencapai tujuannya, dia tidak berniat membiarkan masalah ini begitu saja. Dia menunjuk ke stik yang rusak dan berkata, aku sudah memukul begitu banyak stik tetapi kamu belum membayarku. Apa? Zhang Jingfeng tidak bisa berkata apa-apa. Biar aku hitung. Zhao Yu menghitung dengan perlahan, 50 untuk satu tongkat, aku berhasil memukul 4, jadi totalnya 200. Oh, untuk bola, 20 untuk satu bola, aku berhasil memukul 7, jadi 140, ditambah 200. Total utangmu padaku 340 yuan. Aku harus katakan ini dulu, aku tidak memberikan diskon. Apa, kamu? Zhang Jingfeng menjadi gila. Logika macam apa itu? Kita sedang bermain biliar, siapa yang memainkannya seperti ini? Memukul stik biliar berarti mematahkannya. Zhang Jingfeng berpikir dalam hati. Ya, Zhao Yu mengangkat alisnya, bukankah kita sudah sepakat? Kau ingin curang? Atau haruskah kita bermain lebih lama? Zhao Yu mengambil isyarat lain di tangannya. Tidak. Polisi muda itu berlari mendekat dan mengangguk. Kita kalah. Aku akan membayar uangnya. Dia buru-buru mengeluarkan dompetnya dan meletakkan beberapa lembar uang 100 yuan di depan Zhao Yu. Ini, 500 yuan. Simpan kembaliannya. Zhao Yu perlahan mengambil uang di tangannya, menoleh ke samping, dan menatap polisi muda itu. Baiklah. Kamu masuk akal. Kamu punya masa depan yang cerah. Dia berbalik dan menendang pemiliknya yang sedang berbaring di lantai. Dia melemparkan uang 500 yuan ke wajahnya dan berkata, hei. Kamu sudah mati. Ambil uang ini agar kamu bisa membeli permen untuk keberuntungan. Mungkin jika kamu memakannya setiap hari, kamu bisa pergi ke unit investigasi kasus utama kantor polisi dan melaporkanku tanpa aku membalas dendam padamu. Kalau tidak, diam saja. Mengerti. Pemiliknya perlahan-lahan sadar kembali. Melihat Zhao Yu yang tampak garang, dia menganggukkan kepalanya dengan takut-takut. Aku tidak berani. Hei, Zhang, kenapa kau tidak bergerak? Perintah Zhao Yu. Zhang Jingfeng tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya saat meninggalkan pusat biliar bersama Zhao Yu.
Merobohkan toko seperti yang baru saja dilakukannya adalah hal yang biasa bagi Zhao Yu di masa lalu. Ia merasa agak aneh kembali ke pekerjaan lamanya lagi karena ia kehilangan 50 hingga 60 orang sebagai bawahannya. Sebagai petarung terbaik klan naga hijau, Zhao Yu memiliki pepatahnya sendiri, jika bisa diselesaikan dengan kekerasan, aku tidak akan pernah mempertimbangkan cara lain. Lebih baik menyiksa pikiran seseorang daripada membunuhnya. Setelah perilaku gila Zhao Yu, baik pemilik maupun Zhang Jingfeng ditekan olehnya, dan tidak berani bertindak gegabah. Zhang Jingfeng mengikutinya kembali ke kantor dengan kooperatif untuk memeriksa keluarga gadis ajaib itu. Mencari orang adalah keahlian Zhang Jingfeng, dan dia tidak ingin Zhao Yu melihatnya. Namun, Zhao Yu khawatir orang itu hanya akan mengikuti arus, dan tidak berusaha keras. Dia menarik kursi dan mengamati dengan saksama bagaimana Zhang Jingfeng bekerja. Zhang Jingfeng sangat marah. Karena Zhao Yu memiliki atasan yang tidak tahu malu dan sangat kejam, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membalas. Zhao Yu bukan orang bodoh dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui metode Zhang Jingfeng dalam mencari orang. Ia tidak menggunakan cara konvensional seperti mencari identitas, catatan rumah tangga, kartu bank, atau catatan imigrasi. Sebaliknya, ia masuk ke basis data medis rumah sakit besar untuk mengambil catatan medis yang sesuai dengan target. Hebat, Zhao Yu tidak dapat menahan rasa kagumnya. Ini memang hebat, bahkan jika seseorang mengubah namanya, tidak mungkin baginya untuk mengubah catatan medisnya sendiri, kecuali jika mereka tidak pernah mengunjungi rumah sakit seumur hidup mereka. Tak lama kemudian, Zhang Jingfeng telah mengambil 6 atau 7 catatan medis yang cocok dengan gadis itu. Yang paling awal dapat ditelusuri kembali ke 15 tahun yang lalu, Zhang Jingfeng menunjuk ke informasi di atas. Li Suxun, dari desa Li Kabupaten Fengling. Nomor kartu identitasnya cocok dengan nomor di kantor pendaftaran. Dia dirawat di Departemen Kardiologi Rumah Sakit Kota karena penyakit jantung. Setelah itu, dia dirawat lagi 2 kali karena kondisi yang sama. Dan ini, Zhang Jingfeng menunjuk ke yang lain, ini adalah informasi medis terbaru. Itu didaftarkan pada bulan Mei lalu di Departemen Onkologi Rumah Sakit Kota. Pasiennya adalah Hao Fenglian, dari desa Li Kabupaten Fengling. Nomor kartu identitas yang didaftarkan juga sama dengan nomor aslinya. Kartu identitasnya sudah kedaluarsa, tetapi karena dia membayar sendiri biayanya, rumah sakit masih menggunakan nomor kartu identitas yang kedaluarsa untuk pendaftaran. Li Suxun adalah nama ayah Li dan Hao Fenglian adalah nama ibunya. Mendengar berita ini, setidaknya terbukti bahwa bukan saja keluarga gadis ajaib itu tidak lenyap dari bumi, tetapi mereka telah tinggal di kota itu. Hah, aneh sekali, Zhao Yu merenung. Karena mereka masih tinggal di kota, mengapa mereka menghilang? Mungkinkah memang ada masalah di suatu tempat? Zhao Yu bertanya, Zhang, apakah mungkin menemukan alamat pasien? Zhao Yu bertanya dengan tergesa-gesa, saya ingin yang terbaru. Ya, kata Zhang Jingfeng sambil mengetik. Tetapi jika dia sengaja mencoba menyembunyikannya, dan memberikan alamat palsu saat masuk, maka saya tidak punya solusi. Zhang Jingfeng memang seorang ahli. Dia langsung mendapatkan hasilnya, ini dia. Zhao Yu membungkuk dan menatap layar. Seluruh tubuhnya merinding hanya dengan melihatnya sekilas. Dia mengetik alamat di peta dan merasa sangat terkejut. Apa? Zhang Jingfeng melihat bahwa ekspresi Zhao Yu tidak benar, dan ingin bertanya apa yang sebenarnya terjadi, tetapi dihentikan oleh Zhao Yu. Cepat, teriak Zhao Yu dengan cemas, kirim semua informasi ini ke ponselku. Jangan tinggalkan satu kata pun. Aku harus lari. Baiklah, Zhang Jingfeng tidak tahu apa yang telah terjadi, dan hanya bisa mengikuti instruksi Zhao Yu. Zhao Yu meninggalkan kantor polisi dan mengemudikan mobil polisi menuju alamat yang ditemukan Zhang Jingfeng. Saat mengemudi, Zhao Yu merasa sangat gugup dan telapak tangannya berkeringat. Meskipun dia masih belum jelas tentang rangkaian kejadian kasus tangan hilang, alamat yang baru diperolehnya memperkuat keyakinannya bahwa dia pasti menuju ke arah yang benar. Kali ini, aku tidak mungkin salah lagi. Bab 37. Bab 37, Tabu. Penerjemah, Nyoy Boss Studio Editor, Nyoy Boss Studio.
Karena takut Kuping akan memecahkan kasus itu di hadapannya, saat Zhao Yu berusaha menemukan gadis itu, dia tidak pernah berhenti mendengarkan pembicaraan Kuping. Penyadap tak kasat mata itu memiliki masa efektif 47 jam. Masih ada banyak waktu sebelum efeknya hilang. Menurut informasi dari si penyadap, Kuping sudah menyadari bahwa arah penyelidikannya bisa saja salah, dan saat ini sedang mencari arah baru. Tim B juga sudah menduga kemungkinan balas dendam sebagai motifnya. Bahkan ada yang menyebut kata piano. Jika mereka terus seperti itu, mereka pasti akan menyusul Zhao Yu. Astaga, mendengar informasi dari tim B dan melihat alamat di peta, Zhao Yu tidak bisa menahan rasa gugupnya. Dia tidak yakin apakah bukti barunya benar-benar akan membantunya menemukan pelakunya. Rupanya, alamat yang ditemukan Zhang Jingfeng bersama Zhao Yu adalah distrik Haiyei Kota Qingshan, Kuil Jiangjun nomor 53. Alamat ini tidak tampak penting, tetapi bagi Zhao Yu yang familiar dengan kasus tangan hilang, alamat ini cukup istimewa. Daerah di sekitar Kuil Jiangjun adalah tempat pelaku melarikan diri setelah memotong tangan Luo Meina. Kuping telah menganalisisnya sebelumnya. Karena pelaku tidak pernah tertangkap kamera melarikan diri, mereka menyimpulkan bahwa pelaku pasti sangat mengenal daerah itu, atau bahkan tinggal di sana. Tampaknya tebakan kedua itu benar. Menurut peta, Kuil Jiangjun nomor 53 hanya berjarak beberapa ratus meter dari tempat BMW Luo Meina berhenti. Jika pelakunya berjalan cepat, dia tidak akan butuh waktu 2 menit untuk kabur. Jarak yang dekat itu hampir membuat Zhao Yu merasa terkejut. Apakah pelakunya benar-benar cukup berani untuk melakukan kejahatan di depan rumah mereka? Mungkinkah aku salah? Tanyanya pada dirinya sendiri. Mungkinkah seperti sebelumnya, di mana ia menemui jalan buntu? Karena kesalahan-kesalahannya sebelumnya, kepercayaan diri Zhao Yu sangat rendah. Ia bahkan menganggap bahwa gadis jenius itu tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut. Jika ia salah lagi, apa yang akan ia lakukan? Dengan pikiran-pikiran yang saling bertentangan ini, Zhao Yu berjalan menuju tujuannya. Meskipun Kuil Jiangjun merupakan bagian dari distrik Haiyei, area ini sudah berada di tepi kota Qingshan, dan terbentuk dengan menggabungkan distrik-distrik tetangga selama beberapa tahun terakhir. Sebagian besar rumah dibangun dengan cara lama, dan penghuninya sebagian besar miskin. Warga sering menyebut daerah ini sebagai daerah kumuh. Di sini Anda akan bertemu dengan berbagai macam orang. Selain beberapa penduduk asli, sebagian besar adalah pekerja migran. Bahkan ada beberapa yang menjual barang-barang ilegal. Mirip dengan rumah-rumah lainnya, Kuil Jiangjun nomor 53 adalah rumah tua yang rusak. Dari luar, Anda hanya bisa melihat 3 kamar dan halaman. Area di dalamnya tidak terlalu besar, dan dindingnya sedikit miring, memberikan kesan tidak dapat diandalkan. Tidak mungkin, pikir Zhao Yu. Keluarga Li dan tinggal di tempat seperti ini. Melihat pintu besi yang jelek itu, Zhao Yu dipenuhi dengan kecurigaan saat dia mengetuk pintu. Namun seseorang segera menjawab. Suara wanita lemah terdengar, "Datang, siapa dia?" Zhao Yu tidak menjawab dengan tergesa-gesa, tetapi mengintip melalui celah pintu. Orang yang berbicara adalah seorang wanita tua bungkuk. Zhao Yu bertanya dengan hati-hati. "Maaf, apakah ini keluarga Hao Fenglian?" "Ya, tunggu sebentar." Oh, mata Zhao Yu berbinar. Dia terkejut karena ternyata itu adalah Hao Fenglian. Sepertinya alamat pada catatan medisnya tidak palsu. Ketika wanita tua itu menjawab, Zhao Yu menatapnya. Wanita tua itu tidak tampak aneh. Sepertinya dia belum menebak identitas Zhao Yu. Pintu berderit terbuka. Meskipun tubuh wanita tua itu lemah dan wajahnya pucat, dia tampak sangat lembut dan baik hati. "Anak muda, apa yang kamu butuhkan?" "Oh, halo." Zhao Yu memberi hormat secara refleks, lalu berbicara terus terang, "Saya seorang polisi, dan saya ingin mendapatkan informasi. Mohon kerjasamanya." "Oh, itu polisi. Cepat, masuk dan kita bisa bicara." Orang tua itu bahkan tidak curiga dengan identitas Zhao Yu, tetapi dengan sangat terbuka mengundangnya masuk. "Tuan polisi, saya ingin tahu, apa yang Anda butuhkan dari saya?" Awalnya, Zhao Yu berharap bahwa dengan bersikap jujur dengan niatnya, dia bisa melihat reaksi orang lain. Jika ekspresi mereka berubah dan menunjukkan kekhawatiran,
maka mungkin mereka menyembunyikan sesuatu. Namun melihat wanita tua itu tetap tenang seperti biasa, Zhao Yu tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa, merasa seolah-olah ini hanya membuang-buang waktu. Wanita tua itu menuntun Zhao Yu masuk ke dalam rumah. Melihat dekorasinya yang sederhana, orang bisa tahu bahwa kehidupan mereka sangat sederhana dan miskin. "Pak Polisi, saya jarang keluar rumah, saya sedang sakit." Wanita tua itu menawarkan bangku plastik kepada Zhao Yu, dan bertanya, "Apa yang ingin Anda tanyakan kepada saya?" Zhao Yu memeriksa catatan medis wanita tua itu dan tahu dengan jelas mengapa dia sakit. Tahun lalu di bulan Mei, dia berada di rumah sakit pusat untuk menjalani operasi pengangkatan sebagian besar lambungnya. Hanya ada dua alasan untuk operasi tersebut. Satu adalah tukak lambung yang parah, yang lainnya adalah kanker lambung. Sayangnya wanita tua itu menderita yang terakhir. Zhao Yu tahu bahwa karena kemoterapi selama 9 bulan setelah operasinya, orang tua itu telah kehilangan semua rambutnya, dan dia langsung tahu apa yang dideritanya. Namun, Zhao Yu hanya sedang menyelidiki sebuah kasus, jadi tidak perlu menyebutkan hal ini. "Aku hanya ingin tahu tentang situasi keluargamu." Zhao Yu langsung ke intinya, "Apakah kamu punya anak perempuan bernama Li Dan?" "Ya, ya." Orang tua itu mengangguk, tapi, dia sudah lama tidak menggunakan nama ini. Dia mengganti namanya. Sekarang dia dipanggil Li Yun Xiao. Li Yun Xiao. Zhao Yu berhenti sejenak, lalu bertanya, "Apakah kamu tinggal bersama putrimu?" "Tentu saja." Wanita tua itu berkata jujur, "Ayah kami meninggal lebih awal, meninggalkan aku dan putriku untuk bertahan hidup bersama. Putriku sangat penurut, semua hal di dalam dan luar rumah diurus olehnya sendiri." Oh, memikirkan bahwa ayah gadis jenius itu telah meninggalkan dunia ini sungguh menyedihkan. "Apa pekerjaan putrimu?" Zhao Yu terus bertanya. "Oh, putriku sangat berbakat." Saat menyebut putrinya, wajah wanita tua itu berseri-seri karena bangga. Tahun-tahun terakhir ini, dia telah melakukan banyak pekerjaan, terkadang bahkan paruh waktu. Seperti sopir taksi, perawat, tahun ini dia bahkan membantu di grup teater. Dia melanjutkan, "Tapi, putriku juga menjalani kehidupan yang keras. Untuk merawatku, dia belum menemukan suami." "Tuan Polisi, Anda tampaknya cukup cocok. Bagaimana kalau aku memperkenalkan Anda kepada putriku?" "Apa? Membantu dalam kelompok teater?" Zhao Yu berpikir dalam hati. Zhao Yu secara naluriah waspada. Film satu sisi yang digunakan dalam BMW berasal dari kelompok teater. Mungkinkah? Zhao Yu berpikir dengan hati-hati dan bertanya, "Saya ingin bertanya, apakah putri Anda dulu bermain piano?" Ah! Tanpa diduga, ketika wanita tua yang tenang itu mendengar Zhao Yu menyebutkan kata piano, dia seperti tersambar petir. Dia berdiri dengan tergesa-gesa dan berteriak, "Ah, Tuan Polisi. Tolong jangan sebut piano lagi. Jika putriku tahu, maka itu akan menjadi buruk." Kata itu tabu di keluarga kita. Bab 38. Melihat wanita tua itu begitu gelisah, Zhao Yu sangat penasaran. Sesuatu pasti telah terjadi pada gadis itu tahun itu. Zhao Yu mengatakan kepadanya bahwa itu adalah masalah yang sangat penting, sesuatu yang sangat perlu ia pahami, dan berharap wanita tua itu akan bekerja sama dalam penyelidikan. Ia bahkan mengancamnya secara tidak langsung, mengatakan bahwa jika ia tidak bekerja sama, ia harus bertanya langsung kepada putrinya saat ia kembali. Wanita tua itu sangat khawatir putrinya mendengar kata piano. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Zhao Yu. Zhao Yu sudah banyak menduga-duga perihal pengunduran diri mendadak gadis ajaib itu dari kompetisi, namun, setelah mendengar cerita itu dari wanita tua itu, dia menyadari bahwa masalahnya jauh lebih rumit daripada yang dia bayangkan. "Ya, putriku Li Dan bermain piano, dan bahkan merupakan seorang jenius piano yang terkenal di Kabupaten Fengling," kata wanita tua itu dengan ekspresi berat. "Kami hanya memiliki seorang putri. Ayahnya dan aku menghabiskan seluruh kekayaan kami untuknya. Agar dia bisa belajar piano di ibu kota, kami bahkan menjual rumah leluhur kami." Dia melanjutkan, "Putriku sangat bijaksana. Dia tahu bahwa ayahnya dan aku bekerja sangat keras,
jadi dia berusaha lebih keras daripada siapapun yang belajar piano. Dia telah memenangkan kompetisi di tingkat kabupaten, tingkat kota, dan bahkan di tingkat provinsi. Meskipun kami sangat miskin saat itu, kami melihat harapan di Dandan, jadi kami merasa beruntung. Ayahnya sangat yakin bahwa Dandan kami akan memiliki masa depan yang cerah dan membawa kejayaan bagi para leluhur kami, lebih baik daripada orang-orang yang memiliki anak laki-laki. Tapi, pada titik ini, tangan wanita tua itu mulai gemetar, dan ekspresi sedih melintas di wajahnya, tapi impian kami benar-benar hancur selama kompetisi piano besar Kinsan. Bibi, apakah Anda berbicara tentang kompetisi piano besar Kinsan ke-10? Yang diadakan di sekolah menengah kedua? Tanya Zhao Yu. Ya, tepatnya, ini adalah kompetisi piano besar siswa SMA Kinsan yang ke-10. Kompetisi itu, aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. Wanita tua itu menangis. Dia memijat perutnya, mungkin karena dia gelisah, dan berhasil melanjutkan ceritanya setelah beberapa saat. Meskipun itu hanya kompetisi tingkat kota, itu sangat penting, dan itu memiliki arti penting bagi Dandan kita. Hanya siswa SMA yang lulus yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Jika seorang peserta mampu meraih peringkat yang baik dalam kompetisi tersebut, mereka dapat didaftarkan terlebih dahulu oleh beberapa universitas seni atau sekolah tinggi provinsi. Itu merupakan wadah yang hebat bagi para siswa piano. Ia melanjutkan, jika Dandan kami dapat masuk ke babak final, kami akan dapat menabung sejumlah besar uang untuk biaya kuliahnya di masa mendatang. Akibatnya, ia sangat gugup selama kompetisi itu. Ia bertekad untuk meraih peringkat yang baik dan membuat kami bangga. Awalnya, kompetisi berjalan lancar. Dari babak penyisihan, uji coba, hingga penyisihan, Dandan berhasil melewati semuanya. Potensinya yang luar biasa sudah terlihat sejak awal. Bahkan, beberapa guru yakin dengan potensi Dandan, bukan hanya mungkin ia bisa melaju ke babak final, tetapi juga bisa menjadi juara. Tak lama kemudian, Dandan berhasil menduduki peringkat ketiga di babak penyisihan dan masuk ke babak final. Kami semua gembira. Kalau saja Dandan bisa tampil maksimal di babak final, ia pasti bisa masuk ke universitas seni. Tetapi Dandan tidak merasa puas. Ia merasa bahwa ia setara dengan dua orang yang berada di depannya di babak penyisihan, dan ingin meningkatkan tingkat kesulitan lagu yang akan dimainkannya di babak final untuk melampaui mereka. Pada akhirnya, wanita tua itu menundukkan kepalanya tanpa daya, dan air mata mengalir di wajahnya yang sudah tua. Tidak ada gunanya bagi Zhao Yu untuk mengatakan apapun, jadi dia menunggu dengan sabar hingga wanita tua itu tenang sebelum melanjutkan. Agar semuanya adil, para peserta harus bermain piano yang sama selama final. Untuk membiasakan para peserta dengan piano, panitia akan mengalokasikan waktu latihan untuk setiap peserta terlebih dahulu. Wanita tua itu menghela napas dan berkata, para peserta lainnya semuanya dari kota, dan memiliki beberapa koneksi dengan panitia penyelenggara. Slot waktu yang bagus untuk sesi latihan semuanya diberikan kepada mereka. Karena kami tidak memiliki koneksi, kami hanya berhasil mendapatkan slot terakhir yang dimulai pukul 8 malam. Kami pikir, jam 8 malam, ya sudahlah. Lagi pula, belum terlambat. Lagi pula, tidak ada batasan waktu untuk orang terakhir, jadi Anda bisa berlatih selama yang Anda mau. Karya musik yang dipilih Dandan masih belum memuaskan, jadi dia berlatih lebih giat. Tetapi Tuhan tahu apa yang terjadi pada siang hari, dan waktu kami diundur hingga setelah pukul 9 malam. Meskipun ayah Dandan mencoba berunding dengan manajemen, ujian akhir diadakan keesokan harinya, dan usahanya untuk berunding sia-sia. Kami tidak punya pilihan lain selain menunggu. Hampir pukul 9.30 ketika anak itu akhirnya bisa berlatih. Semua orang sudah pergi, dan hanya ada 3 orang di aula. Dandan memiliki kualitas psikologis yang sangat baik dan sama sekali tidak terpengaruh. Dia mengerahkan segenap hati dan jiwanya untuk berlatih piano. Tapi, wanita tua itu gemetaran. Dia melanjutkan dengan susah payah, ayahnya dan saya mendengarkan di antara penonton. Anak itu bermain dengan sangat indah, dan kami terpesona. Tiba-tiba kami mendengar Dandan menjerit.
Ayahnya dan saya bergegas ke atas panggung dan melihat anak itu memegang tangan kanannya dan darah mengalir keluar, menodai pakaiannya hingga merah. Ada darah di piano, lantai, di mana-mana. Apa? Zhao Yu asyik mendengarkan cerita wanita tua itu, dan tiba-tiba berseru. Dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi tahun itu. Anak itu ketakutan dan menatap kami dengan kaget. Ayahnya dan saya pun panik, lanjut wanita tua itu dengan sedih. Kami tidak tahu apa yang terjadi pada anak itu. Melihat dia terus berdarah, kami segera membawa Dandan ke rumah sakit. Tidak ada seorang pun di sekitar lorong, jadi kami tidak berhasil mendapatkan pertolongan. Kami sama sekali tidak bisa mendapatkan taksi, sampai akhirnya seorang pengemudi truk yang baik hati mengantar kami ke rumah sakit. Setelah dokter memeriksa anak saya, dia mengatakan bahwa jari tengahnya telah terpotong oleh benda tajam. Tidak hanya urat dan beberapa sendi yang terluka, tetapi setengah jarinya juga telah terpotong. Kami harus menemukan jari itu untuk menyambungnya kembali. Jika tidak, jari gadis malang itu akan cacat permanen. Itu pertama kalinya ayah dan saya menemukan sesuatu seperti itu, dan kami tercengang. Mendengar dokter menyuruh kami kembali dan mencari sisa jarinya, ayahnya bergegas kembali ke aula untuk mencarinya. Namun, ketika ayahnya kembali ke aula, noda darah di piano sudah hilang semua. Piano sudah dibersihkan, dan jari Dandan tidak dapat ditemukan. Pada saat itu, wanita tua itu tidak dapat menahan diri, dan berteriak. Bab 39. Tanpa potongan jari kecil itu, tangan Dandan tidak akan bisa pulih sepenuhnya. Wanita itu terdiam cukup lama sebelum melanjutkan. Sambil menyeka air matanya, dia berkata, ketika dokter melakukan operasi untuk memperbaiki jari Dandan, ayah Dandan berlutut di hadapan mereka, memohon agar apapun yang terjadi, mereka tidak boleh membiarkan tangan Dandan terluka, bahwa dialah satu-satunya harapan keluarga. Tetapi, bahkan saat itu, dokter memberitahu kami setelah operasi, bahwa sendi-sendi di jari Dandan telah terluka parah, dan dia tidak akan pulih sepenuhnya. Kemampuan jari tengahnya untuk menekuk sangat terpengaruh. Tahukah Anda apa artinya itu bagi seorang anak yang seluruh hidupnya dihabiskan untuk bermain piano? Tidak dapat menekuk jarinya sama saja dengan hukuman mati. Setelah mendengar ini, suami saya terkena serangan jantung dan pingsan saat itu juga. Jika bukan karena perawatan darurat, suami saya pasti sudah meninggalkan kami saat itu juga. Lalu apa yang terjadi? Zhao Yu menanyakan lebih rinci. Selain merasa kasihan pada anak ajaib itu dan kemalangan keluarganya, dia juga punya pertanyaan yang lebih besar dalam benaknya. Setelah itu, kami jelas pergi ke penyelenggara kompetisi dan menelepon polisi. Wajah wanita tua itu tanpa ekspresi, tetapi pada saat itu final kompetisi piano sudah dimulai. Dengan begitu banyak distrik yang datang, pejabat pemerintah, juri, dan pembawa acara tidak ingin kecelakaan Dandan memengaruhi kontestan lain. Jadi, mereka mengubur insiden ini, dan meminta polisi untuk hanya menyelidiki setelah kompetisi selesai. Saya hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa. Putri saya dan suami saya sama-sama berada di rumah sakit saat itu. Apa yang seharusnya saya lakukan? Selain mendengarkan mereka, apa yang bisa saya lakukan? Rasa sesal tergambar jelas di wajah wanita itu. Setelah kompetisi selesai, semua orang sudah pergi, jadi bagaimana mungkin Anda bisa menangkap seseorang? Polisi menyelidiki insiden itu seminimal mungkin, lalu mereka membiarkannya begitu saja. Satu-satunya hal yang kami tahu adalah bahwa benda yang telah memotong jari putri saya adalah semacam pisau cukur tajam dan kuat yang disembunyikan di antara tuts-tuts piano yang hitam. Menurut ingatan Dandan, pisau cukur itu sengaja diletakkan di tempat yang tidak biasa. Hanya karya Dandan yang mengharuskannya memainkan nada yang sangat berat, sehingga hanya dirinya yang akan terluka oleh pisau cukur itu. Lalu siapapun yang menaruh pisau cukur itu menargetkan putrimu? Tanya Zhao Yu. Sepertinya memang begitu. Bahkan jika kontestan lain bermain di tempat itu, tidak ada yang memainkan nada yang sangat berat, jadi jika mereka dicoret, dampaknya tidak akan separah apa yang terjadi pada putri saya. Kalau begitu, pelakunya pasti salah satu dari 9 kontestan lainnya. Ada yang iri dengan bakat putrimu, atau takut dia akan lebih baik dari mereka.
Itu benar-benar penghinaan. Zhao Yu tidak bisa menahan amarahnya. Ketika tangan putrimu terluka, orang itu pasti sedang mengawasi. Begitu kau pergi, mereka keluar dan menghapus bukti, mengambil pisau cukur, dan bahkan mengambil potongan jari putrimu. Dasar bajingan licik. Tentu saja kami tahu itu. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya tak berdaya, tapi waktu itu tidak ada kamera pengintai, dan tidak ada senjata. Belum lagi lamanya waktu antara kejadian dan penyelidikan. Semua sidik jari dan bercak darah sudah lama hilang. Tanpa bukti, bagaimana mereka bisa menyelidiki? Meskipun suamiku sudah mencoba berkali-kali setelah sembuh, dia selalu menemui jalan buntu. Cek, cek. Zhao Yu berpikir dalam hati, jika ini terjadi sekarang, maka mereka pasti bisa menangkap bajingan licik itu. Orang seperti ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Awalnya, meskipun jari Dandan terluka, lanjut orang tua itu, dengan waktu dan latihan, sebagian besar fungsinya kembali normal. Jarinya tidak hanya tumbuh kembali sebagian, tetapi juga bisa sedikit ditekuk. Hanya butuh sedikit usaha. Namun setelah sekian lama, ayah dan saya menyadari bahwa Dandan tidak hanya melukai jarinya hari itu, tetapi juga jantungnya. Tangannya yang terluka menyebabkan Dandan mengalami trauma berat. Awalnya, dia mencoba bermain piano, tetapi lama-kelamaan dia menjadi terlalu takut. Pada kondisi terburuknya, dia mulai gemetar begitu melihat piano. Saya dan ayahnya menghabiskan cukup banyak uang untuk mencari psikolog yang bisa membantunya, tetapi traumanya tidak pernah hilang. Hal ini berlangsung selama beberapa tahun, dan keluarga kami yang terdiri dari 3 orang benar-benar kelelahan dan bangkrut, tanpa harapan apapun. Hal ini benar-benar menghancurkan ayah Dandan, dan dia terbaring di tempat tidur dan meninggalkan kami segera setelah itu. Wanita tua itu menghela napas panjang, ini hidup. Setidaknya putriku sangat kuat dan tidak takut bekerja keras, jadi kami berdua berhasil bertahan hidup. Tapi sekarang, mungkin wanita tua itu ingin berbicara tentang kankernya, tetapi setelah berpikir sejenak dia memutuskan untuk tidak melakukannya dan mengganti topik pembicaraan. Tuan polisi, sekarang setelah Anda tahu, jika Anda melihat putriku, tolong jangan sebut-sebut piano. Sebagai bantuan untukku, berbicara sekali lagi tentang rasa sakitnya, wanita tua itu menahan lebih banyak air mata. Zhao Yu mengangguk, dan sangat mengasihani keluarga mereka. Jika mereka hanya miskin, maka keadaan mereka tidak akan seburuk ini. Tetapi masa depan mereka begitu cerah, tetapi masa depan itu telah direnggut dari mereka. Kemalangan seperti itu bahkan lebih menyedihkan. Jika tragedi ini tidak terjadi, maka keluarga mereka mungkin bisa hidup seperti Luo Meina atau Li Xinhua, atau bahkan lebih baik dari mereka. Jika seperti ini, Zhao Yu melanjutkan bertanya, lalu mengapa kalian tidak pulang? Dengan situasi yang sulit seperti ini, apakah kalian tidak punya saudara yang bisa membantu? Lihatlah, orang tua itu mendesah lagi, ayah Dandan sangat keras kepala. Semua kerabat kami tidak akur dengannya. Dulu, setelah kami menjual kuil kami, dia meninggalkan desa setelah bertengkar hebat. Bagaimana mungkin kami punya muka untuk kembali? Oh, tidak heran gadis ajaib dan keluarganya menghilang setelah kompetisi piano. Zhao Yu tidak pernah menyangka kebenarannya akan seperti ini. Meskipun ceritanya tidak terduga, itu membuktikan cerita kasus tangan hilang. Apa yang dikatakan wanita tua itu sudah cukup untuk memastikan bahwa arah penyelidikan Zhao Yu sepenuhnya benar. Menurut deskripsi wanita itu, gadis ajaib itu telah menjadi tersangka utama kasus tangan hilang. Alasannya jelas. Seluruh hidup Li Dan telah hancur karena kompetisi piano. Dia punya semua alasan di dunia ini untuk membalas dendam terhadap seseorang yang menghancurkannya. Li Dan telah melukai tangan kanannya, dan semua korban kasus tangan hilang telah kehilangan tangan kanan mereka. Pasti ada semacam hubungan antara keduanya. Zhao Yu telah membaca catatan medis ibu Li Dan. Tahun sebelumnya di bulan Mei, ibunya menjalani operasi tepat di akhir kedua kasus tangan hilang. Kemudian, setelah 9 bulan kemoterapi, ibunya telah memasuki masa istirahat, jadi dia akhirnya memiliki kesempatan untuk melakukannya lagi, memerankan kejadian ketiga dari kasus tangan hilang. Belum lagi, dia telah bekerja di grup teater, dan rumahnya juga sangat dekat dengan lokasi-lokasi penting dalam kasus tersebut.
Zhao Yu akhirnya merasa bahwa kali ini dia telah menemukan kebenaran di balik kasus tangan hilang. Pelaku yang selama ini dicarinya adalah anak ajaib, Li Dan. Bab 40. Apakah kamu tahu di mana putrimu? Zhao Yu memiliki firasat buruk tentang Li Dan segera bertanya kepada wanita tua itu, bagaimana aku bisa menemukannya? Pak Polisi, saya sudah menceritakan semua yang Anda tanyakan, mengapa Anda masih ingin mencari putri saya? Wanita tua itu masih khawatir dengan masalah piano itu, takut Zhao Yu akan memperparah luka putrinya. Tidak banyak, kita hanya butuh sedikit informasi tentangnya, jadi tidak perlu mencarinya. Zhao Yu menunjukkan lencana polisinya dan berkata tidak masuk akal, aku hanya menjalankan misiku. Polisi sedang menyelidiki sesuatu yang berhubungan dengan kompetisi piano itu. Siapa tahu, kita mungkin bisa menemukan pelaku yang melukai putrimu. Oh, wanita tua itu merenung sejenak dan berkata kepada Zhao Yu, putriku seharusnya ikut dengan rombongan pertunjukan. Mungkin rombongan pertunjukan Istana Budaya Kota. Ketika dia pergi hari ini, dia mengatakan kepadaku bahwa dia mungkin akan pergi ke pedesaan bersama rombongan malam ini, dan mungkin akan kembali setelah 4 atau 5 hari. Oh, keluar kota, pikir Zhao Yu. Ia merasa tegang. Mengapa begitu kebetulan bahwa Li Dan sedang terburu-buru keluar kota saat ini? Jika ia adalah pelaku sebenarnya dari kasus tangan hilang, apakah ini berarti ia akan menyerang lagi? Pak Polisi, bagaimana dengan ini? Wanita tua itu mencoba untuk bekerja sama. Saya akan menelepon putri saya dan menanyakannya padanya. Tidak perlu begitu. Zhao Yu segera melambaikan tangannya. Jika memang ada yang salah dengan Li Dan, meneleponnya bisa membuatnya waspada. Lebih baik menyelidikinya secara diam-diam. Dia berkata kepada wanita tua itu, baiklah, tidak perlu menelepon. Misiku hampir selesai. Aku akan berhenti mengganggumu. Dia mulai berjalan keluar dan ingin segera menelepon Li Bei ini. Dia ingin dia memeriksa lokasi Li Dan untuk melihat apakah dia bersama rombongan pertunjukan. Namun, saat keluar, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ada kunci di pintu kamar tidur di sebelah ruang tamu. Melihat kunci ini, dia berhenti dan bertanya, Nyonya, mengapa pintu ini terkunci? Oh, ini kamar anak perempuan saya. Jawab wanita tua itu jujur. Anak perempuan saya sangat peduli dengan kebersihan. Kamarnya selalu terkunci, dan tidak seorang pun boleh masuk. Tidak diizinkan masuk. Zhao Yu semakin penasaran. Dia bertanya kepada wanita tua itu apakah dia bisa membuka pintu agar dia bisa melihatnya. Tidak, tentu saja tidak. Wanita tua itu melambaikan tangannya. Putriku sangat menentang orang lain memasuki kamarnya, termasuk aku. Lagi pula, kuncinya selalu ada padanya, jadi bahkan aku tidak bisa masuk. Jangan khawatir, aku bisa membukanya. Zhao Yu tidak peduli dan meraih kuncinya. Tidak, kau benar-benar tidak bisa. Wanita tua itu berdiri di depan pintu, menghalanginya. Saya mohon, Pak Polisi. Saya akan jujur padamu. Putri saya sangat suka kebersihan. Jika dia tahu ada yang masuk ke kamarnya, dia akan sangat marah. Saya mohon padamu, putri saya sudah cukup menderita, tolong jangan tambahkan garam pada lukanya. Orang yang sangat suka kebersihan. Benarkah? Pikir Zhao Yu. Pada titik ini, Zhao Yu merasa bahwa ia harus masuk dan memeriksanya meskipun ia salah lagi. Ia tidak akan menyerah. Namun wanita tua itu menghalangi pintu depan, menjaganya dari Zhao Yu dengan nyawanya. Menghadapi wanita tua seperti ini, tidak mungkin bagi Zhao Yu untuk menggunakan kekerasan. Apa yang harus dilakukan? Seorang polisi biasa mungkin akan terjebak dalam situasi ini, tetapi ini bukan apa-apa bagi orang yang cerdik seperti Zhao Yu. Ia segera mendapat ide dan langsung bertanya kepada wanita tua itu dengan wajah tegas, Nyonya. Izinkan saya bertanya, apakah kebersihan kamarnya, atau kehidupan putri Anda yang lebih penting? Wanita tua itu bingung. Pak Polisi, apa maksud Anda? Zhao Yu menghela napas dalam-dalam dan berpura-pura ragu, sebenarnya, aku tidak ingin mengatakan ini. Namun, dalam keadaan seperti ini, aku harus jujur kepadamu agar dapat menyelamatkan nyawa putrimu.
Alasan mengapa aku datang ke sini untuk mencari putrimu hari ini adalah karena seseorang ingin menyakitinya. Ah, wanita tua itu terkejut dan mulai gemetar lagi. Siapa? Siapa orang jahat yang ingin menyakiti putriku? Bisa jadi orang yang menanam silet itu, atau bisa juga orang lain. Zhao Yu berbohong. Putrimu mungkin punya beberapa bukti penting, itu sebabnya aku ingin melihat kamarnya. Kalau pelakunya bisa segera ditangkap, bukankah putrimu akan aman? Oh, begitu. Wanita tua itu ketakutan dan bingung. Dia berkata dengan suara gemetar, tidak, aku harus segera menelepon putriku dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Tidak, jangan khawatir. Zhao Yu segera menghentikannya, kami sudah mengirim beberapa orang untuk melindungi putrimu. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, tetapi aku perlu melihat kamar putrimu. Bagaimana dengan ini? Percayalah pada kemampuanku, dan aku jamin aku tidak akan meninggalkan jejak sedikit pun sehingga putrimu tidak akan bisa mengetahuinya. Benarkah? Wanita tua itu perlahan menjauh dari pintu setelah mendengar kata-kata Zhao Yu. Jangan khawatir, saya detektif profesional. Zhao Yu tersenyum senang dan berjalan ke pintu. Tanpa menggunakan obeng atau apapun, dia memegang kusen pintu dengan satu tangan dan membuka paksa kuncinya. Lihat, kuncinya tidak rusak. Saya akan mengencangkannya lagi saat saya keluar dan semuanya akan baik-baik saja. Zhao Yu memberi isyarat, oke, dengan tangannya kepada wanita tua itu. Dia telah melakukan banyak kegiatan membobol kunci di masa lalu, jadi tentu saja dia pandai melakukannya. Pintu berderit terbuka, dan ada bau yang mirip dengan damar. Ruangan yang rapi dan bersih tampak jelas di depan Zhao Yu. Meskipun perabotan kamar sangat sederhana, semua barang ditata dengan rapi, dan jendelanya bersih tanpa noda. Jelaslah bahwa pemiliknya tidak hanya menyukai kebersihan, tetapi juga orang yang sangat teliti. Meskipun Zhao Yu tidak berpengalaman dalam investigasi kriminal, ia pandai mengamati orang. Dari pandangan sekilas saja, ia menyadari bahwa karakter Li dan tampaknya cocok dengan profil psikologis pelaku kasus tangan hilang. Pelakunya juga teliti, tenang, dan berkepala dingin, seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengeksekusi semua detail dengan sempurna. Zhao Yu melangkah masuk ke dalam ruangan. Wanita tua itu ingin mengikutinya masuk tetapi dihentikan oleh Zhao Yu. Zhao Yu menyuruhnya untuk melihat dari luar pintu karena kemungkinan putrinya mengetahuinya akan meningkat jika lebih banyak orang masuk. Wanita tua itu melihat dari luar dengan patuh. Kamar itu tidak besar dan hanya ada sedikit perabotan di dalamnya. Selain tempat tidur kayu besar dan kuno, ada lemari anggur, lemari pakaian, dan rak buku. Desain perabotannya memang kuno, tetapi terawat dengan baik dan tak lekang oleh waktu. Setelah pengamatan sederhana, Zhao Yu merasa bahwa mencari di rak buku adalah hal yang perlu dilakukan jika ia ingin menemukan informasi apapun. Ada banyak buku di rak buku dan setiap buku bersih dan utuh. Buku-buku tersebut telah dikategorikan dengan cermat oleh Li Dan. Dari kategori dan judul buku, Zhao Yu dapat mengetahui bahwa Li Dan banyak membaca, mulai dari literatur dan sains, hingga teknologi dan ilmu kedokteran. Untuk ilmu kedokteran, sebenarnya ada beberapa buku tentang anestesiologi dan anatomi. Begitu melihat buku-buku ini, Zhao Yu tidak dapat menahan perasaan gelisah. Ia hendak mengambil buku ketika tiba-tiba mendengar wanita tua itu berteriak di pintu, "Pak polisi, mengapa Anda tidak mengenakan sarung tangan?"